desa. Pak Desa ya sebenarnya sangat ingin sekali berharap datang ke acara ini. Tapi satu dan lain hal berhubung karena satu dan lain hal dia sempat meliput saya bahwa di Wangke tidak dulu gitu. Karena kebetulan dia acara di kabupaten, ada kegiatan di kabupaten yang tidak bisa beliau tinggalkan. Jadi mungkin atas nama pemerintah desa meminta maaf karena beliau tidak sempat hadir di tempat kita ini bersama-sama. Salam serta salawat kita penyembah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Mengingat kegiatan ini adalah kegiatan Isra Mi'raj dan sebentar mungkin Ustaz akan mengkaji lebih jauh apa makna daripada Isra dan Mi'raj. Jadi atas nama panitia masjid tadi, atas nama pemerintah desa, sekarang atas nama panitia masjid mengucapkan selamat datang kepada KPK dan seluruh jajarannya, seluruh dan terkhusus mungkin teman-teman Polres Mubalik yang selalu aktif di kegiatan masjid kita ini. Jadi perlu juga sampaikan kepada KPK bahwa Polres Mubalik ini sangat luar biasa kegiatannya. Jadi setiap hari malam minggu beliau keliling masjid. Jadi dia tidak terpaku di satu masjid, tapi beliau menyiarkan agama dari door to door, dari masjid ke masjid. Jadi mungkin ini yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itulah tadi sambutan atau sepatah kata dari pengurus masjid sekaligus ketua DPD Desa Sengkang. Selanjutnya sambutan oleh koordinator daerah KPK Zona 2 Ustaz Mubaidul Haq. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta seluruh jamaah masjid, ayahanda Cirebon penumpuk, ayahanda dari Korps Mubalik Muhammadiyah, seluruh yang hadir, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidik, teman-teman keluarga KPK Kecamatan Bengkulu Selatan, hadir juga beberapa percam di tengah-tengah kita, seluruh jamaah yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. KPK ini bukan saingan atau tandingan dari seluruh lembaga dakwah atau organisasi atau komunitas yang
kami ini adalah kawan bersanding. Karena Neto menganggap bahwa KPK ini lawan, KPK ini tandingan, kami ini kawan bersanding. Makanya kami sangat membuka ruang untuk kolaborasi dan bekerjasama. Bahwa dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama yang harus diemban bersama-sama. Dilakukan secara berjamaah, dan tujuannya ini dakwah adalah bagaimana umat semakin kenal agama, semakin kenal Allah, semakin kenal dengan Rasulullah SAW. Dakwah ini adalah wujud kepedulian. Karena kadang-kadang kita sudah merasa cukup melewati Tommy Sambayanta di Jawa Tommy kewajiban kita merasa cukup dan menganggap tidak terlalu penting peduli dengan orang lain. Dakwah ini adalah wujud kepedulian. Pak, Bu, kita sementara menikmati sholat kita, tetangga kita tiba-tiba dikristenkan sama orang lain. Kita fokus dengan ibadah kita, tiba-tiba berdiri lagi gereja di tempat yang kita bilang akul lena. Kenapa? Karena kita tidak membangun kepedulian. Kita menganggap cukuplah kita saja yang baik, tidak usah selalu urusi orang. Padahal ini adalah tanggung jawab dan ini adalah dakwah yang sesungguhnya. Maka memang yang militansi dalam dakwah itu penting. Coba kalau dulu Nabi alasannya capek. Coba kalau dulu sahabat dulu alasannya capek. Para pendahulu kita alasannya capek. Kira-kira sampai ke ini agama sama kita. Nah, tanggung jawab kita ini adalah meneruskan perjuangan mereka. Saya selalu bilang sama kawan-kawan, kira-kira apa pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti? Kalau itu para pendahulu kita bilang di hadapan Allah, ya Allah, Engkau jadi saksi bahwa di zaman kami berjuang untuk ini agama, kami korbankan yang kami punya, kami berdarah-darah, bahkan sebagian di antara kami hilang nyawanya karena berkorban untuk ini agama, ya Allah. Tapi kenapa setelah agama disampaikan kepada mereka nilainya agama ini rusak, kualitasnya agama ini menurun? Kira-kira apa kita mau jawab? Kita bilang, ya Allah, saya akan sibuk perbaiki diriku, jadi tidak peduli jadi dengan urusan orang. Tidak mungkin. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kira kita semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai dakwah. Dan selalu saya katakan, dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, karena ada dakwah yang nilainya lebih luar biasa dan sekedar ceramah. Kalau pejabat berdakwah dengan kekuasaannya luar biasa, itu pengaruhnya dakwahnya. Kalau orang kaya berdakwah dengan kekayaannya luar biasa, itu pengaruhnya dakwahnya. Kanya tahu dari bawah gitu ya, kamu yang dipacini dari dua euro nih. Dia tahu yang dipacaritanya ayat, itu ya. Jika pernah digarap dengan kekuasaan aminawan. Makanya dakwah ini harus betul-betul terintegrasi. Semua ambil bagian dakwah. Semua harus terjangkau oleh dakwah. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang sangat ingin mengakses dakwah, tapi karena keterbatasan mereka tidak bisa mengakses dakwah. Kalau di hari akhirat mereka ditanya, kalau dia bilang, ya Allah, saya bukan tidak mau belajar, tapi tidak ada ustaz yang datang ke masjidku karena tidak ada ke masjidku. Yang paling pertama dari diri itu satu ustaz. Maka Bapak Ibu, kami di KPK ini, saya juga tidak bilang kami ini sudah betul-betul ikhlas. Karena ikhlas itu sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Karena kalau disebut-sebut itu berarti tidak ikhlas. Tapi kami belajar untuk bisa setidaknya meluangkan waktu untuk dakwah sesuai pesan Pondok paling tidak satu kali dalam sepekan. Makanya malam hari ini ayanda tidak ada yang boleh dijadwal. Tidak ada yang boleh dijadwal. Kita evaluasi, kalau ada acara begini kita kumpul, dilanjutkan dengan maghrib, kemudian dilanjutkan dengan subuh penjam. Kenapa Pondok selalu bilang begini? Ustaz kami itu paling buka di Papua pagi. Kenapa? Karena Ustaz ini selalu bicara. Makanya sulit
maka tugas kita adalah melanjutkan kerjasama. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas penerimaan pengurus, penerimaan segenap ayahandan. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam wa yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi selayang pandang atau sambutan terkait dengan apa itu KPK, seperti apa itu KPK. Selanjutnya kita masuk di acara inti peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang insyaallah dibawakan oleh salah seorang dai KPK. Dai tanjak gambar taubir apa rasangan. Tau jenis foto. Jenis foto tahu ibu tahu. Badan aku lupa. Insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Yusriyadi Gama Esos and Sofi yang langsung terekam di kertas tadi. Dengan ini kita persilakan Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya. Dia tadi tidak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala aidan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu, saya ngasih jadi dia bagi kado. Kita apa? Ibu kak. Senang berpadi. Jadi dia bisa belajar namanya padi. Kenapa kalau dari pemikat begini? Apa tamu pun digurungkan? Kan ibu sekarang kado memang kita tidak mana. Kamu perjanjian dari guru ke sebuah negara ini tapi tahu ceramah di tunjuk. Jadi nanti dia bukan nanti lagi mana? Penyala. Ini dia betul korban pada kesekamang dan jawab. Insyaallah senanti. Ini selesai. Alhamdulillah. Semoga saya ibu. Alhamdulillah. Sampai mau bengkak dalam batin semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baginya dapat tuli wusina dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda tawafan masjid kami mamulabatku, tidak memang mamulabatku. Bunda masjid kami mamulabatku banding ditambahkan tidak memang mamulabatku. Kenapa? Dia lagi nabos, bunda tahu tidak ras nyawana. Kulle mana-mana sebab apalagi nabos kamu. Wajikan kali-kaliku
minum kopi, ciri-ciri sidat perikatan cinta. Dia boleh tahu ibu kapan pengasih ni, Masya Allah. Ciri metajam ni baru bawa kerja surga ngasih. Tajam apa dokan nanti itu sini. Alhamdulillah wasyukurulillah. Malam ini saya berdiri di hadapan kita semua. Saya hadir membersamai kita semua bersama dengan guru-guru saya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh remaja, tokoh bangunan. Kesekian tokoh bangunan ke segala rumah tidak tulis satu saku kita. Tokoh apa nyebut? Tokoh elektrik, tokoh listrik, apa teman yang asli. Alhamdulillah wa syukurillah anak tak kamanakan junjutan di sarbatanta meeting tinangkan na sabatina pamimbuang tapi bintang dalikanta na sabairo ka na parampe anjo na parampe kisinampe tantu baji kipahan na rupatawan itu kabajikan na yung kakulian na jadi bunda baji jago pao kibilang ngeri ngasini nagipamatu-matu di talasanta punaan ko di kupaw ano sana kupaw tayo yanli at ito manubaji kanya alle bajina pilagi o dia yang penting sinabi sulugi yanli sa dalam baji-baji kan apa ibulis sa dalam champion itu biasa kamu apa mari masih ka sa dalam champion mutir sa dalam karpil akan tentu jika alle baji ka pilagi ko dia sehingga nanti sa dalam baji-baji ka pada bulis sa dalam champion dari na PSM pangkas sa dalam masih. Alhamdulillah, benar ini tidak paham. Bila di mana terbiasa di mana. Antu dikatanya Isra Mi'raj hampir setiap tahun kita laksanakan. Di setiap masjid-masjid dilaksanakan yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau kita ini terbilang agak lambat-lambat sedikit karena sudah masuk bulan Sya'ban. Tapi yang namanya peringatan tidak harus sesuai tanggalnya, beda perayaan. Kalau perayaan harus sesuai tanggalnya Pak. Itulah kenapa kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha ada sidang penentuan 1 Syawal. Ada sidang penentuan 1 Syawal untuk tahu bahwa betul-betul kita Idul Fitri karena harus sesuai tanggalnya dengan cara dan metode yang berbeda tentunya. Ada pakai metode hisab, pakai metode ruqyah. Jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dia mungkin geser-geser ini. Dia tahu mau dikatakan ya Ustaz Ero amal lepualwani. Nakada rongal dia tahu katupan walto jadwal katupan alemwa. Anda lala. Nanti nak pendirian dan itu kamai. Harus sesuai tanggalnya. Kenapa? Karena dia adalah perayaan. Makanya yakini salah satunya yang mana menurut kita yakin bahwa itu adalah hari raya. Tapi kalau peringatan itu tidak mesti harus sesuai tanggalnya. Yang namanya peringatan siapa yang mengurangi ya kurangi ya Tuhan itu gagal yang penting kita rumah lah pada Isra Mi'raj sebenarnya tidak ada masalah tapi kan momennya sudah tidak tepat. Makanya alhamdulillah wa syukurillah malam ini kita peringati Isra dan Mi'raj ini. Pertama saya ceramah di masjid ini itu subuh. Saat itu baru begini keadaannya masih tertutup rapat, tidak ada ruang-ruang terbuka seperti ini. Dan alhamdulillah perubahannya luar biasa, Masya Allah. Dan inilah harapan besar kita. Seyogyanya peringatan Isra dan Mi'raj itu harusnya mampu memberikan perubahan baik dalam pribadi kita maupun dalam keadaan bermasyarakat kita. Karena ngapain kita Isra Mi'raj kalau masjid saja kita tidak urus baik. Padahal Isra dan Mi'raj itu perjalanan dari masjid ke masjid menjadi sebuah simbol bahwa bagaimana supaya kita makmurkan masjid. Dan ini dibuktikan oleh jamaah masjid di Al-Jihad ini di rumah. Masya Allah. Ada perubahan yang signifikan yang terjadi. Kemudian dia mau memperindah, mempercantik bangunan masjidnya. Tapi lebih dari itu jangan hanya bangunannya yang diperbaiki. Mari kita boleh berjamaah. Apa matu-matu na masih di pagambar di pabelo-belo di cantiki, punatila yang boleh berjamaah. Yang boleh biasa sakit tahu aja taruh dalekan taruh dibawa pertandingan patu-patu. Ya tahu macam itu disuruh apa harus terungkap kayak mana apa. Nah baju bilang gini, Allahu Akbar, enak. Tapi kalau tak cakap mau bodoh apa? Ayat, coba. Abang mau sambil mati dan itu berlaku.
Makanya masjid, dari masjid ke masjid menjadi sebuah simbol bahwa bagaimana supaya kita makmurkan masjid kita. Selamat datang teman-teman Ustaz. Bilang kalau saya namanya di malam. Macam kita. Mau pasti korban ditahan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka malam ini kita peringati Isra dan Mi'raj. Gak apa-apa di bulan Syawal, karena ini hanya sekedar peringatan. Ayat yang paling lazim sering kita dengar kalau bicara tentang Isra dan Mi'raj. Tadi dibacakan oleh Pak Imam Desa, Masya Allah. Mungkin semua kita sudah hafal di luar kepala. Saya karena di luar kepala tidak masuk-masuk di kepalanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Profesor Dr. Quraisy dalam tafsir Al-Misbah memberikan sebuah pemahaman ketika Allah menggunakan kata subhana, maka informasi yang akan disampaikan adalah informasi yang luar biasa, sangat penting, bisa jadi nalar tidak mampu menjangkaunya, akal tidak mampu menerimanya. Ketika Allah menggunakan subhana, berarti bisa jadi di luar akal manusia. Isra dan Mi'raj ayatnya dimulai dengan kata subhana. Berarti Isra dan Mi'raj memang peristiwa yang luar biasa yang bisa saja akal tidak mampu menjangkau. Bagaimana mungkin akal mampu menjangkaunya? Bahwa katanya Rasulullah diperjalankan dari Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu lailan, hanya sebagian malam. Secara akal tidak mungkin. Kendaraan tercepat di zaman Rasulullah adalah naik unta atau naik kuda. Butuh perjalanan berbulan-bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini cuma lailan, sebagian malam. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang bilang bapak-bapak dan daerah Muhammad. Ngomong-ngomongan masa berdebat di Masjidil Haram di Masjidil Aqsa, naik ke nilai itu nampak sebagian malam. Tidak tampak. Tapi Abu Bakar maju ke depan, naik dia pun Rasulullah angkanya, bukan aku percaya. Oh, anak muda yang itu apa pasti yang menambah apa. Maka Abu Bakar itu terkenal dengan gelar As-Siddiq, karena selalu membenarkan. Subhanallah, menjadi kejadian yang luar biasa. Akal tidak mampu menjangkaunya. Kalau sekarang agak-agak masuk akal ini. Kenapa? Karena ada di pesawat. Dari Makassar ke Jeddah saja tinggal 12 jam. Dulu-dulu itu kalau orang pergi berhaji kan naik kapal laut. Itu butuh sampai, ada bahkan pernah keluarga saya dulu itu berhaji sampai 6 bulan baru pulang. Dia begitu bulannya dalam waktu. Ini ada tamu dengan 6 bulan ke ruangan dia tidak muncul. Beda bulan malu itu. Ada 6 bulan kan? Ya ada bulan. Luar biasa. Ini hanya sebagian malam. Lailan. Wih, ini adalah tambah akal. Tapi kan Isra dan Mi'raj bukan menggunakan pendekatan akal, pakai pendekatan iman. Karena iman mencerita, nanti nanti itu dia akan kulle menakar jalan tadi. Faida arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Apalagi kan ini perjalanannya Allah yang mau, bukan Rasul yang mau. Allah yang perjalankan, asra, memperjalankan. Berarti Rasulullah terima beres. Allah yang aktif, Rasulullah pasif. Namanya juga diperjalankan berarti terima beres. Contoh, Ustaz Mubayyinul Haq Korda kita diperjalankan ke Bulukumba untuk panggil ceramah di Masjid Agung Bulukumba. Karena diperjalankan maka Ustaz Bayu terima beres. Sewa mobil naik pulang balik itu ditanggung. Kalau panggil kita uang, jadi tanggung. Kan diperjalankan. Oh tidak sih? Oh berarti alhamdulillah. Apa lagi persennya nama nanti malam atau pelak ini tengah kamu. Tapi paling Ustaz Bayu kita mau bagi upah. Saya dipanggil ceramah ke Morowali. Seluruh setengah. Nanti kalau Ustaz boleh menceramah ini, bukan boleh tuh nggak nabi. Tapi apa lagi teman-teman itu jangan mau teman-teman itu sebelah-belah. Maka aja mau dipikir, diberes, pemerintah begitu jadi pesawat ini. Oke ya ada ya. Nanti yang beli pesawat tuh kan diperjalankan. Jadi saya terima beres.
Bermalam di hotel, bermalam di hotel tidak begitu itu dari perang masjid kan dia cukup masuk petrol saya tidur di masjid. Negara kio kamu tadi wajah punya kio pada deh, masa tidak mencicipi, suruh kio kan diperjalankan berarti terima beres. Sekarang ini saya di sini posisinya diperjalankan atau jalan sendiri. Lakukan apa aja kan? Kayaknya jalan sendiri kan itu jadi karena dia para sana ya. Diperjalankan maka Rasulullah pasti yang aktif adalah Allah. Maka Rasulullah terima beres Allah yang maha Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada yang menarik, kenapa Allah menggunakan kata bi'abdihi padahal yang diperjalankan di situ adalah Rasulullah. Mestinya sebut saja bi Muhammad. Para mufassir memberikan sebuah penafsiran bahwa ternyata Isra dan Mi'raj itu bukan hanya Rasulullah yang bisa jalankan. Kita sebagai hamba Allah bisa saja melakukan Isra dan Mi'raj, tentunya dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kita warga Bilimbalan minimal berisra dari rumah pergi ke masjid untuk berjamaah. Jendong itu biasa 10 jam dari batu di masjid ke belakang bantal melengket kembali masjid berjamaah. Kuna di kanan bagian sembah berkat kerunuran yang kantor desanya di 10 sen pun bagian tetian merasa bintang tidak sedang mati teriak marah-marah menikahnya lihat tuh dulu lama pindahan itu boleh tuh cek sound betul mas meninggal dari mulai lebar di sebelah mereka adalah rombongan yang berbang dan ditanya apa yang gue rombongan dan menikahnya para jamaah di masjidnya hanya untuk berisra ke masjidnya dia sulit laksanakan. Maka orang seperti ini perlu berisra. Jawab bagaimana masjid tadinya, keluarga, tahu masjid. Saya juga termasuk. Mari kita umumkan masjid, mari kita bawakan hati kita dengan masjid. Kan kuliah jadi jawab pamari masjid, kita panggil kamu kumemar dibuli bagaimana masjid jadi sambayang. Aku lagi di sambayang meraja pada masjid dan dia jadi imam di bawah atau jadi makmum. Dia sambayang memang jadi imam jadi makmum. Hukum memang dan negara bagi imam ada sambayang. Dan sambayangnya asing tahu. Maka Isra dan Mi'raj bisa kita kerjakan dengan cara apa? Kita mencari masjid. Itulah yang dilakukan oleh Da'i KPK, berisra dari satu masjid ke masjid yang lain. Kita bermalam di sana, malam di sana, Masya Allah. Memang besok ini ada sana, pesan mana? Nama pemberi, nentulah dari tahun tidak tahu nanti. Maka alhamdulillah wa syukurillah. Isra dan Mi'raj itu bisa kita kerjakan dengan cara Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha Rasulullah. Bagaimana Mi'rajnya? Kata Rasulullah, salat Mi'rajul ummah. Salat itu Mi'rajnya umatku. Makanya kalau mau bermi'raj, perbaiki salat. Karena hadiah terbaik yang diberikan oleh Allah di peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah salat. Intinya adalah salat. Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah kenang-kenangan berupa salat. Saya berikan hadiah ke bapak, ke ibu. Nampak usaha ke hadiah nampak ke pasambilan juga hadiahnya dia nak kali. Saya yang memberikan pasti akan tersinggung, bisa saja marah, belakangan tidak akan pasti. Nampak usaha kenapa nampak pasambilan? Membagi dulu nyawa usaha kenapa tidak boleh. Allah memberikan hadiah berupa sholat. Lalu kemudian kita tidak laksanakan sholat itu, dibawa-bawa dari sembahyang, tidak diterima dengan lapang dada jadi pada sembahyang, maka Allah pasti akan marah. Bisa saja kita disempitkan oleh Allah, pakar-pakarnya ditawar, anak tidak bilang gini, tidak bagikan kita bisa. Kenapa? Karena lalu bukan jalan Allah. Maka jangan mengundang kemurkaan Allah. Terima dengan ikhlas dengan lapang dada pemberian Allah, karena sholat adalah hadiah dari Allah. Ibu, artinya sedikit sembahyang toh. Jadi ibu namanya makin dipangau karena dia nak bisa sembahyang bilang. Ada biasa ibu dia yang dia betul di pawai dan dia dan alhamdulillah. Maka dia terlalu di kamar tu cici. Namanya mau dipangau karena dia nak sembahyang. Dia mau dia makin maskar, pas pun adina kasih rumah tanti wadah itu Allah. Tapi putar cepat maklum si birak ni hijau langit yang tinggi. Turun mana saya dan sawah. Ngapa saya mau nak pergi bentukkan dulu. Adek kau kanjin dan cu. Atau malah apa masih cak. Atau mencari gunung kanjin ramai ini. Atau merakam kanjin saya kira laku sudah para cilak. Batu bosian itu dijalan katanya popo ini.
Maka dalam beda apa? Nomor sembah. Berarti orang seperti ini orang yang tidak mau menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Asra bi 'abdihi lailan. Kenapa mesti Isra dan Mi'raj dilaksanakan di waktu malam? Kan kullu jalla. Kalau orang berpikir kritis kan begitu. Berpikir cerdas harus begitu, harus saya bertanya. Kalau ada kata selalu bertanya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Catatan orang pintar itu. Karena saat-saat lagi jangan tidak berputar itu berarti tahu cuek-cuek dia. Tidak mau tahu. Orang yang mau banyak tahu itu berarti orang yang mau belajar. Kenapa mesti itu Isra dan Mi'raj malam lainan? Padahal bisa siang. Bahwa ternyata malam itu adalah waktu di mana ibadah itu akan jauh lebih khusyuk dibandingkan dengan waktu siang. Kenapa? Karena di siang hari banyak orang yang ribut-ribut, banyak kendaraan dan sebagainya. Malam itu kan lebih khusyuk, lebih tenang. Itulah kenapa sholat malam, tahajud itu tinggi sekali fadilahnya, luar biasa sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bangun di sepertiga malam ketika orang lain terlelap dari tidurnya. Dan itulah yang dibudayakan oleh dai-dai KPK. Ketika pergi sebuah adventure, kita bermalam di masjid, kita bangun sama-sama sholat tahajud, baru lanjut dengan super adventure. Sebentar kalau ada orang yang ikut tahajud bersama, yuk alhamdulillah. Mudah cepat jadi bangun, terbiasa sebentar sampai assalatu wassalamu alaihi. Selesai. Cepat kita akan semua. Burung ini dai-dai yang nanti berenang. Pergi nih kabarnya kalau pacaran sampai tidur di lampu suruh tidak nih. Kesannya begini. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa harus Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang dipilih oleh Allah? Padahal banyak di masjid lain di zaman Rasulullah yang bisa dia melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kenapa juga harus pergi ke sana ke Masjidil Aqsa Palestina jauh pun belakang? Padahal kan tujuannya mau dinaik ke Allah. Harusnya dari Masjidil Haram langsung mau naik. Kenapa mesti lagi kalau bismillah? Allah ingin memberikan sebuah isyarat. Menaruh program kapal mamasyana karena Allah Ta'ala sibuk dulu karena Allah Ta'ala kapal bajikan karena Allah Ta'ala perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hubungan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan horizontal. Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dari Masjidil Aqsa naik bertemu dengan Allah itu perjalanan vertikal. Perbaiki hablum minallah. Makanya dua yang harus kita perbaiki, hablum minallah wa hablum minannas. Mana juga. Tahajud tidak pernah alpa, prosesnya kami mesti rutin. Tahajud tidak pernah ditinggalkan, dua selalu dikerjakan. Tapi si gendra-gendra kisi tidak pemanakan. Asli bombe-bombe kisi bersepi bala. Dengan isi bau saya batang. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga tidak akan mampu kita cium. Sebaliknya, mana tahu sana bagi kita magi di parantar kita tahu, tapi manusia kita magi di Allah Ta'ala. Dengan dibaji bisa membayangkan. Nasabatin itu mampu ditambah surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya hablum minallah wa hablum minannas. Kenapa Masjidil Haram Masjidil Aqsa dipilih? Ternyata setelah kita buka pemahaman para mufassir, ternyata Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah semuanya lahir dari kedua tempat ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka mudah sekali mendeteksi kalau ada yang mengaku Nabi palsu pasti. Kalau tidak lahir di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di sekeliling itu berarti bukan Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada besok lusa mengaku Nabi dan Rasul, nampak kelahirannya di Rimbalan Desa Seka, jangan lama percaya. Biar panjang jenggot kata rumah di Bertaya, mana tuh pempore mak misingatan, aku lejak pertumbuhan aja dia. Dia lalu dipercaya mengaku kali Nabi. Kenapa? Karena lahir di Rimbalan, lahir di alun Desa Seka. Jadi sebuah petunjuk bahwa ternyata Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu berada di sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Luar biasa. Dengan apiknya Allah menyusun ayat-ayatnya menjadi simbol petunjuk bagi kita semua. Hudan linnas, mubayyinah minal huda wal furqan. Masyaallah. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawla. Yang diberkahi sekelilingnya. Ayat ini dijadikan sebagai sebuah senjata bagi para kaum orientalis untuk menjatuhkan Islam. Menurut mereka, ini ayat sudah tidak berlaku.
gencatan senjata, kepala kuat begitu pertembak dan seterusnya, banyak yang terbergelimangan, mayat dan seterusnya. Seolah-olah tidak ada berkah di sana. Itu menjadi pendapat kaum orientalis. Mereka tidak menyadari bahwa ayat Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya jikalau saja sekiranya jika seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Coba lihat di Palestina. Apakah mereka sudah beriman dan bertakwa betul-betul kepada Allah? Atau malah justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Berita-berita Bapak juga menyebutkan banyak orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan sekalipun mereka menjadi pecundang-pecundang untuk negerinya. Banyak jadi pengandangnya, orang jadi tukna, tapi ternyata dia yang menghancurkan Islamnya sendiri. Kenapa? Karena tertimik-timik oleh nafsu. Inilah yang paham. Maka benar yang dikatakan oleh teman kita Ustaz Bahri berbagi. Kunalino menompo mana saja namin tawag na rin yang paham. Nanising ka ng Diyo'y jayang pulong na po dahil sa mga talatog tiyara mana mo si tinakong ni patuloy pumuntungan mo pagkamantel ka pasal mo dyan merong musuh tapi nanising ka ng tinang pulong ng Diyo'y Allahu Akbar jay na malasan na garingin na kibening garingin na kianak garingin na kibending garingin na kimeong. Kenapa? Karena nungguin jadi balik dari rumah. Ini menjadi introspeksi bagi saya. Maka yuk kita introspeksi kita. Tidak mungkin berkah Allah turun dalam kehidupan kita kalau tidak punya dua syarat. Amanu wattaqau. Beriman, bertakwa. Iman adalah fondasi dalam kehidupan. Takwa pembuktian dan keimanan. Bukan orang beriman namanya penandakanannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berucap itu mah gampang mudah. Kalau hanya untuk bicara berunding saja bisa bicara kalau diajari. Tapi kan kita manusia berbeda dengan binatang. Kita punya akal, berbeda dengan binatang. Binatang tidak punya akal. Maka inilah yang bisa membedakan mana yang baik, mana buruk, mana yang halal, mana haram, mana pasuh, mana papisah. Udah dia lupa tahu misalnya akal dikatakan Allah Ta'ala, tapi tidak ingin gunakan yang kalah untuk misi pasti salah kira banyak kira rugi, kira pasuh papisah. Berarti apa bedanya kita dengan binatang? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka diberikan hati oleh Allah tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Misalnya pacini karena Allah Ta'ala tapi tidak digunakan pacini dan kerumpamaan dengan Allah Ta'ala. Misalnya toli tapi tidak digunakan kita mengirim untuk melanggar kewakilan karena Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama halnya seperti binatang. Bal hum adall, bakal lebih rendah dari binatang. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Maka berkah Allah turun kalau kita mau dekat dengan Allah. Penambahan wilayah mana di Pak Dusun. Niat perjuangan tamat di Dusun tak Bapak Ibu. Paling pertama nama orang pasti tahu bania, tahu kenal kah, bikin natung itu dalam aku ya. Tidak mungkin tahu itu nasari di Pak Dusun lagi wajib. Apalagi sudah biasa dicari tabu di kiri kanan, mana dia datang ke sana? Kenapa? Dicari tabu. Tapi pun nama itu iya, tentu naik itu pertama orang. Begitulah Allah memperlakukan kita. Bukan berarti Allah tidak adil, tapi Allah sejalankan sesuai dengan sunnah Ya bunda bahagia itu wajib itu. Nanti ada bahagia, tidak mungkin belum bahagia. Bahagia lagi belum tentu dibaca itu. Padahal nanti ada bahagia. Maka dekatkan diri kita dengan Allah, memahami diri kita, bagi manusia kita supaya apa? Para kita lasak. Apa betul-betul nak jahit dan jahit itu tidak nak orang tak lasak. Jadi nak gaji nak daya tahu, nampak dia sih kemau orang nak usulasi tapi sih apa tu yang cuma tapi jadi nak luar dari dirinya, tapi pakai ini sih tu, tangan di daging. Mungkin jadi manis sebenarnya. Dia boleh ambil kata ibu tersiap. Ini kan ada dua. Apa tidak ada tapi dia mata. Oi, restoran mana? Mesti makan. Kalau kan jadi cumi, kenapa tidak ada? Oh ya, asam urat. Dia mesti belajar makan. Padahal tak ada itu.
tidak ada kebungan, itu mana ikan kita cintai. Coba apa pada semuanya sih, katanya. Jadi mudah-mudahan jadi punyanya. Yang mana tahu nih guys, dia punya ini ada cinta, karena masih pak. Kenapa? Karena masih disehatkan oleh Allah. Maka berkah itu bukan berarti banyaknya harta Pak Bu. Ya ada jaya duit atau barang kata sana ya. Jaya duit tetapi yang berpewah apa? Berpewah gara-gara jaya duit kan. Karena lo mulainya pakai minimum ponton asal perempuan motor dicuri pak begal. Begal ada di Makassar kejadian hampir begitu standarnya karena apa tolong kurui tampaknya anak muda ternyata pemain kota pemain cinta tidak duit dan semua dirampok di begal hampir begitu standar negara-negara terlalu jadi datang itu kan tema ibu mana main pasar pagi ibu lagi karena itu biasa erni kan yang di Cina di Pahang mana main pasar mana juga magi udah rasa cici keren kesiapan di jemput ini cici keren rasa cici ini bapak juga kan tidak tahu lebih beta tapi ingin belajar karena itu kita bisa berlima jadi dia itu kita jadi nanti dan negara kebarat justru bahal kenapa karena bincang duit hanya berkah itu bukan ditentukan dari banyaknya harta keberkahan hidup itu bukan dari banyaknya harta yang berlipat-lipat rumah yang bertingkat-tingkat mobil yang mengkilat-kilat istri yang cantik memikat kadang-kadang istri tak empat tapi kalau kita bangsat sukanya maksiat lupa taubat maka hati akan sekarat tidak akan selamat dari dunia sampai akhirat. Kunci keberkahan hidup kebahagiaan sejati itu letaknya pada hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur, semakin syukur hati semakin makmur, hidup semakin teratur walaupun makannya cuma bubur. Kadang-kadang pakai sayur itu pun dikasih sama Pak Mansur. Penjual beras kencur dilarang ngawur. Ngelantur syukur jauhi takabur. Perbanyak tafakur insya Allah selamat siksa kubur. Amin ya rabbal. Jadi siapa? Ini 9. Saya kira dari siapa di Cermai? Ini bisa bulan 2. Saya di sini diundang atau dikontrak? Nah, betul kan? Diundang atau dikontrak ini? Diundang jadi berarti rok ngetambah lah. Hari kadang-kadang di situ. Jauh pada daya tanya nak berarti tidak pada aku sih gimana itu nol. Oh ini. Kamu mereka nenek pacaran apa suku kata Jawa masuk disumpah sebelum bicara apa suku memang main pacaran apa suku karena masuk ke zaman kamu masalah nikah udah kenapa ada ya ibu lanjut tambahin tambah tuh yang paling menuju ke mana oh aja. Jadi berkah Allah turun kalau kita mau dekat dengan Allah. Barakna linuriyahu min ayatina untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita sering baca buku sejarah, historikan bagaimana perjalanan Israel dengan Rasulullah. Ternyata itu Rasulullah dibawa rekreasi jalan-jalan ke surga dan di neraka untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Hanya buku-buku sejarah itu menyebut itu. Terlepas dari persoalan sahih atau tidak sahihnya dhaif dan seterusnya, yang jelas mari kita ambil iktibar pelajaran dari kisah itu. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah itu diajak rekreasi, jalan-jalan, lihat-lihat kondisi surga dan neraka, gambarannya bagaimana. Dan banyak sekali cerita-cerita yang berkembang. Saya tidak harus memberitahukan semua yang mana, yang jelas ada beberapa yang menarik untuk kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Bahwa Rasulullah SAW ketika datang berkunjung melihat situasi kondisi gambaran surga, yang dilihat oleh Rasulullah itu adalah sekelompok orang yang bercocok tanam. Lalu kemudian ia tanam satu biji, tumbuh, kemudian tumbuh bertangkai-tangkai, berbuah, dipetik buahnya, tambah petik buahnya, tambah jadi buah. Semakin dipetik buahnya, semakin nambah buahnya. Ini pun dari kampung, orang di kampung dengan lekuan atau banyak kurang di sebelah sana, yang kurang ini, andainya pun dan lekuan, tambah jadi banyak buah. Malaikat Jibril ditanya sama Rasul, Jibril,
Ori. Kenapa Mat? Perlu begitu. Jibril. Kenapa Muhammad? Ini apa yang digambar begini? Orang bercocok tanam, tumbuh, bertangkai, berbuah, dipetik buahnya, semakin dipetik semakin banyak buahnya. Kata malaikat Jibril, inilah gambaran umat-umatmu nantinya yang rajin sedekah. Loh, Ibu, jadi kalau rajin sedekah orang dan baik dan letakkan dengan Allah Ta'ala. Kalau ditunjuk-tunjuk orang rezeki sibuk, dikirikan letak kaji kurang jabatan, nanti pun dapat sulit tidur, kurang deh. Nah pikiran kau sibuk. Tapi pun tahu aja imam tepat nama dirikan Allah Ta'ala. Dia yakin bahwa sedekah akan menambah. Dia tidak akan mau ketinggalan karena yang namanya sedekah. Sekarang kan banyak orang udah nikah pas salat dino, dia nak pikir-pikir pas dulu. Tapi udah nikah akhirnya biasanya pada kanan. Dia bawa balik, dia bawa. Udah nikah nggak mau tawar masjid, kamu nak bawa masjid di bawah kamar bangunan nak. Udah tahu saya pasti nak kanan. Lalu apa pun nampak aja pun dari sini, apa pun dari rumah-rumahnya apa kalau udah masuk duit tenaga udah masih bangun. Tapi udah tahu aja pikiran kita ini menciptakan suasana lebih baik. Tidak dikembangkan, tidak ngapa, bagus kelihatan, lapang dan seterusnya. Enak terasa. Maka pasti akan dikerjakan dengan semampunya, dengan sekuat tenaga dan apa yang dia miliki. Kita sudah itu. Kalau cuma masih biasa susah kali. Ketika kelangan jadi mencari dulu dia, mana 1,5 juta dibayar ini, nampak kita jadi pokoknya. Mana mati jarang, mana jadi ngasih mau, mana habis dulu ada mau ngasih mau. Tapi nikah lagi mereka masih pikir-pikir dulu. Inilah biring rumah lagi sini. Baju nama menjadi rumah lagi sampai lagi imam masjid, imam tarawih, supaya baju itu ini kasih asmai masih ikan. Karena di mana kita jo tahuan atau biasa imam tapi masuknya nanti baju itu pun ada suasana baru, ada kesegaran, ada refresh kita rasakan di masjid. Rumah lagi koi. Banyak-banyak bisa lokasi supaya bisa diambil imam di masjid. Banyak teman-teman kami bisa diperdayakan. Pentingnya mereka cipe. Enggak sebenarnya nanti mereka yang mereka ilas sebelumnya dakwah. Tapi mulai itu cari dulu tidak akan ilas sebelumnya dakwah. Kenapa begitu? Udah nikah anak lemah di jilbab mana sangat ajaran dan ngasih jilbab soya elsakta lauki misora ropan sebenarnya buci sarah kan channel. Kalau jilbab ini buci terusnya. Tapi dari kanan mana cari nama sih dari kanan yang ada 19 saku 50 saku 20 saku 10 saku macam cica kere atau bercerita kere wajah karena teteng mimpi Pak doa ya Allah mudah-mudahan masuk surga karena mereka kepret dan kalau mau cinta bersumpah kembali tak boleh kita dibawa kasar supaya rusak atau rusak kita bakal tanya kembali tidak boleh hormat kita harus sumpah atau rusak supaya dirusak ada berarti mau sumpah semua hormat ini yang kata rusak supaya tapi begitu kata jumpa kita masjid sedekah. Kenapa? Karena sedekah di masjid selama masjid dipakai untuk kebaikan, maka yakin dan percaya selama itu pula pahalanya akan terus jalan. Sedekah itu jalan. Sedekah biar tidak ada putus-putus. Sedekah di masjid, wajib di masjid. Karena anda tidak pernah di masjidnya. Ini benar-benar sikit itu mati. Ini pandangannya. Makanya mari. Apalagi ada poros kapan kan sisi itu nama yo sih kata mana marah masih kita tidak diurus jadi korupsi kita sisi nggak setelah kita dibalik sini masih ya punya tahu kita masih karena saya tecak jadi sepuluh dari para sepuluh nomor semuanya saya tidak harus cina ini paling paling saya punya anak saldo kas 250 juta nomor pertama kita bisa sana paruna iya apa pun aja saldo kas nomor jadi saya apa susahnya berdayakan orang yang tidak ada kerjaannya di sekitar masjid panggil mereka bersihkan ini insya Allah dikasih sebegini per bulan mau pasti cuma kadang-kadang kan sekali lagi permasalahannya dia tidak bercukup untuk menikah dengan apa malino ya tuh mali kota mali cip karena Mobile Legends Free Fire skater cicau the king big win mega win super win jackpot tidak ada bandel itu jahat ekor ini tinggal kapal kan itu dia kan masa seperti ini bergaul mana kita mana
Lewat kita di harus tidak. Tuhan kalau kalau dia jadi kalah serius. Kamu kenapa itu dapat pisang karena kalau pasti dia sudah haji. Apa itu dia ada gara-gara pasti dia ada haji. Mana dia ibu haji. Mereka tahu dia foto penyembah lu. Misalnya mereka itu mau bantu. Tapi kok tidak akhirnya itu bantu kan ada hubungannya. Minum mati kok jadi mati kok jadi itu saya mati. Karena mana begini aja pun tidak naik gara-gara dia tidak digaukan. Karena capek kok dia pakai orang itu. Sepuluh tinggi-tinggi lelah malam juga. Ya belang tapi tidak tahu dia di sisi punanan dan ceramah kiri kanan maka tinggi malu. Mungkin dari sisi petang kali kan. Alhamdulillah saya berjalannya waktu tidak tahu pernah tahu kayak kenapa. Karena mungkin tahu dengan karena mana jadi yang perhatian dengan gara-gara tahan itu. Itu dengan tanah lah sebenarnya. Dia teman-teman dengan anak kapan seterusnya kenapa? Karena masih ada rezeki yang harus kita nikmati sekarang. Tanya Bu, Ibu, Undani anak-anak tawag pala, tinurut bilang gini, marah ditenangi, marah na jawab. Mungkin bisa saja ada makanan orang masuk ke dalam perutnya. Karena kalau kamu ada jadi patutuhan, kita nambah pagi marah jawaban, nah dari mana? Nah, kamu nanya, sudah aku lagi timbang apa lagi? Itu kalau maju pagi dari mana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Rambut saya model apa? Rambut saya model cekmek ya, inti karena inti, wow. Mereka malah kamu nama mati, kalau ibu tangan kumungkar dan kaki, merok bukan? Kamu nanya. Kalau kumungkar kaki. Maka jangan sampai ada makanan haram masuk ke dalam perut-perut kita. Berkah Allah kita jaga. Rezeki Allah yang berikan. Maka ingatlah kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Di dunia pun perlihatkan tanda-tanda. Jalan-jalan di neraka, dilihatnya sekumpulan orang, digunting-gunting lidahnya. Selesai gunting terpisah lidahnya, bersambung kembali, digunting kembali, terpisah lagi, digunting kembali, bersatu lagi, digunting lagi, bisa seterusnya. Rasul heran bertanya kepada malaikat Jibril, "Real, ya Muhammad, siapa berenang itu?" Kata malaikat Jibril, "Itulah gambaran umatmu yang suka menceritakan aib kekurangan orang lain alias pamusi." Tidak ada di pamusi di sini, tidak ada di. Tidak ada yang mengaku, tidak dapat apa lagi sih karena banyak, apa kita apa? Iya ini. Kamu dengan biasa ini sadar, aku mau tahu proton lempak, anu yang itu dikasih punya cerita tahu mana tahu mereka dicerita, tidak mungkin kalian dicerita, mesti mereka dicerita. Makanya mestinya kita tidak, sampai kita sadar kadang-kadang kita terjebak dalam dosa-dosa seperti ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, serendah tiada terasa bila sudah terbiasa. Berhati-hatilah serta waspadalah bila sedang asik ngumpul ngobrol bersama. Terkadang suka membuka aib sesama, tiada merasa dirinya berbuat dosa. Asik omong sambil meditasi, tidaklah sadar amalnya terus kecolong. Salalala indah Artinya lo kasih kata lo begini mari mau ya. Kita ini koci. Kasih nape? Orang ada bawa baca nama aku karena kayaknya kalau dia mana gaya cara mana kasih nape mau misi. Artinya lo masih. Ada ketemu kilo banyak kilo tahu. Mana stres tahu kilo. Biasa tapi lagi ni masalah ya. Mana sudah itu masih berkurang cicilan. Sampai banyak kilo baru. Memang lepas penting ibu undang-undang apa tu? Kilo mah. Ibu deh. Itu pasti tomat yang berkurangnya. Ada tomat yang kita lakukan alhamdulillah ya. Ambil tomat yang betul ya. Karena terkenal tuh minyak ATM tazkiratul maut. Jadi punya tomatnya pasti jus dan diambil sih. Kan dia ya. Enggak pada ya. Amanda. Mulinat panada. Impro enggak pada betul bukan. Dos Amanda. Isi panada. Orang apa tuh? Terus kemudian lagi mudah-mudahan akan kepala timune ya, kita udah sama tidak mendikwa.
nasihat pernikahan teman-teman supaya dia bakal nasihat pernikahan gitu lah. Satu lagu 200.000, 5 lagu 1 juta, weh teman-teman. Yang masa tidak bisa ada pura kalau mungkin nampak tidak sadar kan dulu itu jalan ke bawah yang fokus susu yang mana tadi balik kilo-kilo oke ibu di ibu makanya jangan jadi bagus di kalau ada orang datang bercerita sama kita bedeng yang bedeng nganu jangan kita lagi bedeng tiup nganu jangan kita berapa karena begini orang kate atau buku ya lama nak jalan nampai dosa nama tahun ini yang penting nama bias jadi apa itu dosa bagus nggak beli bapak-bapak dia bilang itu nggak bisa tuh dia bapak-bapak bagus apa itu dosa bagus kan yang pertama orang lain cerita woi mesti dia kadang ngani dosanya yang kedua iyo memang antian kamu tuh ini antian dua dosa tiga kita tahu dosa tahu itu tahu ini gara-gara karena tidak pertama cerita tambah lagi cerita tambah jadi pembahasan kan karena memang kalau itu yang keempat dia yang pernah bercerita dengan karena iyo dengan karena tidak tapi mata itu lagi baru lunak jadi kita cerita berita dari mantangi atau mana betul mau tahu cerita kuliah kan tidak punya berita kalau aku suka berarti kita sering sampai yang terpuasa hasil kata kalau kita jadi orang yang suka membangun orang lain mana kamu tahu aja yang tidak punya pak bahwa nahawla dinuriya min ayatnya Allah tutup ayatnya innahu huwas samiul basir sesungguhnya Allah maha mendengar maha melihat najmi ngasih karena jalan lagi ngasih erutah apa minta sama Allah melalui apa nasta'inu bis sabri was salat mintalah pertolongan melalui sabar dan salat sampah nalip bagi tahu Isra Mi'raj aneh matambajai rajin batu baraja mari masjid tak orang berhasil di Isra Mi'raj tapi nalip bagi Isra Mi'raj kajiatonya yang mulai masih kan kuliah yang tidak tahu tamat-tamat berarti tidak berhasil di Isra Mi'raj menalip bagi Isra Mi'raj nah langsung dia perubahan masih kepada dari segi bangunan kepada dari segi apa penataan dan seterusnya berarti berhasil di Isra Mi'raj tapi menakuli bagaimana jika ada berarti tidak berhasil di Isra Mi'raj perubahan apa yang kita peroleh setelah kita melakukan kegiatan ini apa yang bisa kita dapatkan bagaimana supaya kita berproses menjadi lebih baik dan lebih lagi inti dari segala inti Isra Mi'raj salat kita tentang perbaiki salat sampai Telah dibawa sampai sampai yang lain menuntut tentang diri surga apalagi menjadi kesampai. Yang tahu pernah dijadi kesampai karena mau mungkin ya harus itu dibahagikan. Bahkan sampai dijemput sama saudaranya, jabatan datang ke rumahnya, nah bokeh lampar kok, apa sampai menutusi, dia nak masih ke pesan itu di mana dulu. Tidak mau diingatkan, padahal saling mengingatkan itu adalah kewajiban bagi kita semua. Semuanya berwajib untuk saling mengingatkan. Kamu nanti sipakainya bisa jadi lebih banyak kemaksiatan dibandingkan yang kebaikan. Nanti disipakainya sebuah orangnya bisa jadi kita akan terbawa arus hawa nafsu dan lupa untuk menyembah kepada Allah. Apa yang terjadi di kaum Madian, kaum Thamud, kaum Lut, kaum Ma'ud, kaum terdahulu adalah menjadi sebuah pelajaran berharga bagaimana Allah menghapuskan mereka, dihancurkan karena dakwah tidak didengarkan. Ketika dakwah diperdengarkan dia tutup telinga, habis bunyi main ngapa? Nanti kesesat karena juga saat kita betul murka maka jangan datang murka Allah kalau kita sadar iman Allah. Kemudian pakainya dimana kebajikan dan menanti. Langit wajib wajib itu pada Tuhan. Nah sebab nanti dia bilang ini bahaya lalu karena Allah Taala, guna karena Allah Taala lalu bahaya waktu banjir bandang. Jadi itu mereka butuh sampai dengan susah. Mereka tahu bohongnya positif di mana. Karena dia bakal kalau karena Allah Taala banjir bandang misalnya. Nah jodohnya tak butuh sampai talang kali-kali dari rumah bang parek cita-cita geri sampai di mana. Tapi kamu dapat punya banjir bandang anak kira talang anak kira bawa dan misi lagi dulu. Misi jadi ada yang apa? Makanya baru itu sebabnya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Insyaallah kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah Maha melihat, Maha mendengar apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah, dekatkan diri kita dengan Allah, perbaiki salat kita, Allah akan perbaiki kita. 21, 25, salah satu datang sampai
sudah tahu penyanyi biris mereka saluran ceramah sudah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kebaikan, mudah-mudahan diterima dengan baik. Jika ada keburukan, kesalahan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita saling memperbaiki dan membenahi diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dengan Isra dan Mi'raj kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan Isra dan Mi'raj kita hidupkan dan makmurkan masjid, kita isi dengan sholat-sholat berjamaah, kita perbaiki rumah-rumah Allah, kita isi dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Maka rahmat Allah akan turun, berkah Allah akan diturunkan kepada kita semua. Jangan menunggu keberkahan turun kepada kita kalau kita senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita takut kepada Allah, semakin dekatlah dengan Allah. Karena kalau kita semakin jauh dari Allah, berarti kita menyamakan Tuhan dengan binatang. Nauzubillahi min suruh bilang kuat. Ini dengan kita yang pada kuat. Barang matunya na ruku. RRC ruku cantum. Insyaallah. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan bagi kita semua. InsyaAllah. Anak itik dimakan tikus. Ibu anak cakep. Anak katanya ada kawan nih. Ulangi. Anak itik dimakan tikus. Ambil plastik segera bungkus. Tiba-tiba lumpur udah jalan putih. Kayak biasanya lumpur udah jalan putih. Ngapa kita lumpur naik? Oh nggak bisa kita. Ketilaan cingnya. Ini aja awal. إلى حضرة النبي المصطفى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka diingatkan. Alhamdulillah yang menjumpai ceramah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Ustaz kita, dai kita, Ustaz Jusriyadi Kama SOSI. Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sekian susunan acara kita Rian Nebania. Kami dari KPK Buntu Selatan mewakili teman-teman dari KPK Kabupaten Goa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, terkhusus kepada Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Buntu Lumpur, kepada Ayahanda pengurus Masjid Al-Ijtihad Beribalah, serta teman-teman mubalik dari cabang Alu dan cabang Buntu Lumpur, kami ucapkan banyak terima kasih. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil khair fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.